wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat bergabung di acara Mengenal Celiac Disease. Terima kasih kepada teman-teman yang di sela-sela waktu weekendnya menyempatkan untuk ikutan dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Autoimun Indonesia bersama Unis Gutenberg. Kita akan ada pemaparan dari 2 orang narasumber. Tentunya ini adalah supaya seimbang ya. Jadi narasumber pertama yaitu Ibu Sofia Balfas. Beliau adalah seorang penyintas celiac disease. Yang kedua adalah Dr. Sandra, seorang ahli penyakit dalam konsultan reumatologi. Oke, kita mau mulai aja. Bu Sofia udah siap belum ya? Ya, sudah siap, Bu. Oke, teman-teman, kita akan mulai sharing pertama, yaitu dari Ibu Sofia Balfas. Beliau ini adalah seorang penyintas celiac disease. Seperti apa sih perjalanannya beliau sampai keluar kata celiac disease itu ya? Kepada Ibu Sofia, saya persilahkan, Bu. Ya, terima kasih, Dr. Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Autoimun Indonesia, Dr. Andini dan tim yang sudah bersama menyelenggarakan acara ini. Semoga apa yang diselenggarakan ini bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya sebenarnya saya sudah lama sekali ingin menceritakan apa yang saya alami berpuluh-puluh tahun, lebih dari 30 tahun. Jadi kalau saya hitung dari tahun 1983 itu sebenarnya sebelumnya itu sebelum 1983 ini saya sudah mengalami berbagai penyakit lah, berbagai gejala-gejala, tapi tidak melakukan pemeriksaan gitu, karena saya anggap itu belum terlalu mengganggu. Nah, tapi mulai tahun 1983 saya betul mulai terganggu, yaitu yang dari 5 tanda panah ini yang sangat kuantitasnya sangat mengganggu adalah yang paling kiri, GERD dan migrain. GERD ini, gastroesophagus reflux ini, itu saya rasakan mungkin dari umur saya 10 tahun. Karena saya ingat saya sering sekali muntah, asam lambung itu sampai naik sampai ke tenggorokan. Dan untuk GERD ini segala macam obat sudah diberikan oleh dokter, tapi hampir tidak ada dampaknya terhadap lambung saya. Nah, terus kemudian migrain yang saya alami ini cukup berat. Sampai karena migrain ini saya sering masuk UGD. Masuk UGD mungkin minimal 6-7 jam karena harus diinfus penghilang rasa sakit, karena sakitnya itu udah di atas kalau 1-10 sudah di atas 6. Jadi sakit yang luar biasa, dan biasanya sampai dibarengi dengan muntah berkali-kali. Bisa dalam waktu 6 jam tuh saya mengalami muntah 15 kali. Ini sangat mengganggu sekali, dan kadang-kadang dokter melihat karena itu terlalu sakit, jadi berpikiran sesuatu yang berbahaya, yaitu cancer. Jadi biasanya di akhir-akhir tuh saya sangat hebat sakitnya, jadi akhirnya dokter juga melakukan MRI di kepala saya. Tapi alhamdulillah itu pun tidak terjadi apa-apa. Jadi terus kemudian fatigue ya, saya merasa kok
saya masih muda, tapi saya cepat lelah gitu, tidak seperti orang lain. Jadi dari tahun 1983 ini saya mulai terasa kondisi saya tidak sama dengan kondisi orang pada umumnya. Terus kemudian konstipasi dan diare ini lucu. Kadang konstipasi, kadang diare. Kalau udah diare lebih dari 6 kali sehari. Nah ini benar-benar sulit dijawab 5 anak panah ini. Nah apa yang dilakukan oleh dokter yaitu USG, karena pada saat itu 83 ini agak terbatas ilmu untuk pemeriksaan gastro. Jadi USG dianggap ada sesuatu di lambung, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Terus kemudian laboratorium blood test juga pada tahun 1983 ini dari laboratorium blood test tidak ada sesuatu yang aneh di dalam hasil darah saya, seperti orang normal saja. Terus kemudian dari alergi tes juga, saya memang dari lahir tidak pernah makan seafood, jadi hanya terdeteksi alergi seafood saja dan tungau. Tapi alergi lain tidak ada. Memang pada saat itu juga pengetahuan mengenai gluten juga mungkin belum ada yang tahu di Indonesia. Baik, next. Coba lihat tadi di tahun 83 itu tanda panah gejala-gejala yang saya alami itu hanya 5, tapi terus dengan berjalannya waktu terus bertambah. Dari 83 ke 2008 ini saya sudah betul-betul serius melakukan pemeriksaan baik di Indonesia maupun di atas 2001 itu saya sudah bolak-balik ke Singapura. Sampai 5 rumah sakit terbesar di Singapura tuh saya datangi semua. Tapi ya hasilnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, tanda panah ini semakin banyak ya. Kenapa saya terus mencari pengobatan untuk sakit saya ini? Karena almarhumah ibu saya itu sampai meninggal terakhir di rumah sakit hampir 60 hari, itu dokter itu tidak tahu kenapa di usus halusnya. Jadi memang ada kelainan, tapi tidak apa. Dan beliau anemia cukup berat. Nah, terus kemudian juga sama beliau fatigue, joint pain seperti saya. Terus kemudian lambungnya juga terganggu. Banyak sekali dari tanda panah ini beliau mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi akhirnya sampai juga dia 3 tahun menjelang meninggalnya itu juga mengalami Alzheimer, penyakit yang tentunya sangat menakutkan ya. Nah, ternyata Alzheimer juga ditemukan sekarang itu ada buku The End of Alzheimer, ternyata salah satunya juga harus diet gluten. Nah, terus kemudian kembali ke 2008 ini, tanda panah yang tadi hanya 5, itu menjadi bertambah. Kalau dilihat sebelah kiri ini stomach cramp, jadi saya tuh sering banget, bukan lagi GERD, tapi kram perut. Ini kalau udah kram ini, saya tentunya lari ke UGD terdekat, karena sangat-sangat mengganggu, sangat kesakitan. Jangankan perutnya yang dipegang, tempat tidurnya yang dipegang aja saya sudah jerit. Jadi itu kembali dokter juga waktu di Singapura saya pernah mengalami itu dan dokter menjerit, oh you have big pain katanya, very very big pain. Jadi langsung dia beranggapan, wah ini ada sesuatu di usus Anda, takut cancer atau hal-hal yang berbahaya lainnya. Jadi ini di sini maaf saya tidak tulis ini ketinggalan, bukan hanya CT scan dan MRI, tapi ini dokter sejak 2001 sudah melakukan kolonoskopi dan endoskopi. Awalnya saya takut melakukan kolonoskopi, endoskopi, tapi akhirnya sudah biasa. Sudah karena dilakukan lebih dari 5 kali, baik di Indonesia maupun di Singapura.
Nah, terus kemudian di sini mulai saya mengalami anemia, tapi anemianya di sini awalnya belum diketahui anemia kenapa gitu. Tapi beberapa tahun kemudian diketahui bahwa saya adalah anemia kekurangan zat besi. Nah, anemia kekurangan zat besi ini tentunya semua gejala ini saya mencari bagaimana pengobatannya yang terbaik untuk anemia saya ini, karena anemia juga cukup mengganggu. Nah, tentunya akhirnya dokter di luar negeri, di Singapura dan di Indonesia itu melakukan pemeriksaan semuanya, baik di kandungan saya, di lambung, takut ada sesuatu yang berbahaya, tapi tidak ada yang berbahaya. Tapi beliau tidak tahu kenapa saya mempunyai nilai zat besi yang sangat rendah. Malah ferritinnya itu hanya 3. Tentunya ini berbahaya untuk kelangsungan organ-organ tubuh manusia. Nah, terus kemudian dokter melakukan infus zat besi. Jadi seminggu 3 kali saya ke rumah sakit untuk melakukan infus zat besi. Tapi dokter ahli darahnya itu akhirnya seperti putus asa. Dia sampai ngomong gini ke saya, ibu tuh seperti tukang orang Madura yang jual besi. Dikasih besi dijual sama ibu. Jadi kalau dikasih dalam waktu yang cukup banyak, itu tidak sampai 10 hari kembali ke nilai yang sangat rendah. Jadi dokter aja putus asa, apalagi saya juga menguatkan terus diri saya selama perjalanan hidup saya ini. Terus kemudian mulai 2008 ini saya kembali lagi ke Jerman karena mulai betul-betul tidak enak. Saya pergi ke rumah sakit terbesar di Hamburg, itu rumah sakit khusus mengenai gastro. Nah, di situ dilakukan enzim test. Enzim test itu jadi saya disuruh puasa lebih dari 16 jam, besok paginya saya dites hidrogennya. Setelah hidrogen 0, dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau hidrogennya belum 0, saya disuruh lari-lari sampai 0, terus saya disuruh minum enzim. Pertama itu yang dites adalah enzim sukrosa, berapa cc saya lupa, saya minum. Kemudian setiap 15 menit saya meniup balon, nanti angkanya berapa, ditulis angka hidrogennya berapa dari tiupan itu. Kemudian hari kedua saya datang lagi, puasa lagi, pemeriksaan untuk enzim fruktosa. Jadi tapi semua ternyata hari ketiga itu terdeteksi bahwa saya lactose intolerance. Nah, tapi setelah saya kembali ke Indonesia, ternyata memang sebelum saya pulang ke Indonesia, dokternya mengatakan kamu tidak boleh pulang karena ternyata kamu anemia zat besi. Kita mengkhawatirkan kamu mengalami celiac disease. Tapi saat itu saya mencari-cari informasi mengenai celiac disease, ternyata saya berpikirkan waktu itu celiac disease itu bukan untuk orang Indonesia lah. Saya kembali pulang, tapi apa yang terjadi? Lanjut Mbak Yasmin, itunya slide-nya. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Semakin banyak sekali tanda panah yang saya rasakan. Ada yang lupa ditulis ini, yaitu saya mengalami demam, walaupun demamnya itu antara 36 sampai 37,1,2, tapi itu setiap hari terus. Jadi kualitas hidup saya sangat buruk. Nah, di 2011 ini dilakukan, saya perlu penjelasan, dijelaskan bahwa di 2011 ini sudah ada dampak terhadap pankreas saya. Makanya dilakukan MRCP untuk melihat pankreas saya seperti apa. Nah, ternyata saya sudah mengalami pankreasitis akut. Jadi sudah ke tahap itu. Jadi bayangkan begitu banyak panah yang ada di sini. Lanjut, Mbak.
Nah, ini 2014 semakin banyak lagi. Anda bisa lihat begitu banyak panah. Nah, di 2014, tepatnya 15 Desember 2014, di rumah sakit yang tadi seperti saya sampaikan itu di Hamburg, dokter, karena sebelum saya berangkat, saya sudah kirim semua hasil tes darah saya ini, dia bulatkan di zat besi yang sangat rendah, anemia, dia bulatkan, dia bilang, kita langsung pemeriksaan balon endoskopi. Balon endoskopi ini merupakan suatu pemeriksaan yang sangat-sangat berbahaya. Diperlukan tentunya dokter yang sangat profesional di situ, karena seluruh pencernaan saya itu ditiup balon sampai ke usus halus. Terus apa yang terjadi? Ternyata dari sinilah terjawab penderitaan saya lebih dari 38 tahun, bahwa saya adalah penderita celiac disease. Bukan sampai di situ aja, seminggu kemudian dokter meminta saya untuk melakukan ultrasound endoskopi. Nah, ini juga pemeriksaan yang sangat berbahaya juga, karena endoskopi tapi dimasukkan juga alat USG. Nah, dari situ ternyata di pankreas saya sudah mulai terganggu, ada 3 tumor kecil di situ. Nah, jadi ini harus dilakukan pemeriksaan ultrasound endoskopi setiap 3 tahun. Lanjut, Mbak Yasmin. Nah, inilah rumah sakit, ini namanya Israel Krankenhaus di Jerman, rumah sakit yang luar biasa, canggih. Di sini semua pemeriksaan lambung ada semua, bukan promosi, tapi saya most appreciate sama rumah sakit ini dan dokter-dokter di sana. Nah, apa yang dikatakan dokter itu setelah saya terdiagnos celiac disease, bahwa dokter mengatakan there is no medication for celiac disease. Terus apa yang harus saya lakukan? Dia hanya bilang you have to do strictly gluten-free diet. Ada kata-kata strict, betul-betul ternyata saya harus strict terhadap gluten. Saat itu saya menangis karena hidup saya adalah roti itu merupakan makanan utama saya. Saya nggak makan nasi berhari-hari, berbulan-bulan itu nggak masalah. Tapi roti, pasta itu betul-betul makanan kesukaan saya. Tapi ini adalah dokternya bilang, buat kamu, buat penderita celiac disease, gluten itu bukan pilihan. Pilihannya adalah antara hidup dan mati. Jadi bukan lifestyle, tapi untuk kamu adalah hidup dan mati. Malah disarankan sampai kosmetik pun saya tidak boleh menggunakan yang tidak clear terhadap gluten. Baik, lanjut. Saya cepat-cepat ini karena banyak sekali yang saya ingin sampaikan. Apa itu celiac disease? Maaf, Dokter Andini dan Dokter Sandra, walaupun saya bukan dokter, tapi saya ingin sekali menyampaikan apa yang saya dapatkan dari dokter di Jerman dan apa yang saya baca, saya tekuni mengenai celiac dan gluten. Celiac disease adalah penyakit autoimun digestif yang merusak villi dari usus halus kita. Nah, tentunya apa fungsi villi dari usus halus? Yaitu untuk menyerap zat-zat penting, nutrien dari makanan. Lanjut, Mbak Yasmin. Nah, bisa dilihat yang sebelah kiri adalah normal usus halus orang normal. Yang kanan adalah penderita celiac disease. Jadi usus saya sebelah kanan pada saat di balon endoskopi adalah sudah seperti ini. Bukan hanya villinya yang habis, tapi ternyata dari 6 meter normal usus halus seseorang, saya hanya tinggal 90 cm. Tapi dokternya bilang, kamu harus banyak bersyukur karena di tahap ini kamu sudah bisa didiagnosa, karena kalau ini berlangsung terus, ini akan menjadi kanker usus halus. Jadi pada orang-orang seperti saya, apabila gluten itu masuk dalam kuantiti berapapun, itu
maka tubuh saya akan bereaksi untuk menghancurkan fili-fili usus halus itu. Disitulah yang menyebabkan saya kekurangan vitamin B12, kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi, kekurangan kalsium B12 dan banyak lagi. Nah, ini juga dapat dilihat ini human without celiac, sebelah kiri adalah Anda yang normal, yang sebelah kanan bukan hanya habis filinya, tapi sudah mengkerut. Seperti saya itu mengkerut hanya 90 cm. Baik, lanjut. Nah, ini adalah perbedaan. Banyak orang menanyakan atau banyak orang yang bilang, ada pesan penting dari dokter gastro di Jerman itu ketika mengatakan bahwa bukan lifestyle, gluten free itu buat saya, tapi adalah suatu keharusan karena tadi bahwa kalau untuk orang-orang yang alergi atau intoleran terhadap gluten, mereka mempunyai penyebab yang hampir sama dengan saya, hampir sama tapi tidak seperti saya yang begitu banyak. Tapi mereka merasakan tidak nyaman di lambung, mereka migrain dan beberapa gejala lain. Tapi yang terpenting adalah di nomor 3. Kalau celiac disease menyebabkan rusaknya fili usus halus, tapi pada orang-orang yang alergi atau intoleransi itu tidak menyebabkan rusaknya usus halus. Jadi kalau dilihat di balon endoskopi dia tidak ada bedanya dengan orang normal. Kalau saya itu, dan ini bukan hanya balon endoskopi, pada saat itu jaringan dari usus halus saya pun diambil di biopsi, begitu. Dan celiac disease ini, kebanyakan orang celiac disease adalah turunan, tapi ada juga yang nggak turunan. Tapi kalau alergi atau intoleransi itu hampir tidak ada hubungannya dengan turunan. Baik, lanjut. Nah, apa itu gluten? Ini tolong dimengerti kepada semua pendengar. Saya ingin merubah image daripada orang-orang yang ngomong gluten free. Apa itu gluten free? Karena kalau salah mengerti, orang-orang seperti saya akan menderita sekali dengan perlakuan gluten free yang memang sebenarnya bukan gluten free gitu. Nah, gluten adalah protein yang terdapat pada wheat, rye, dan barley. Tentunya 3 produk ini, barley dan rye itu tidak terlalu umum di Indonesia, tapi wheat ini tentunya terigu yang hampir kita makan tiap hari, itu adalah merupakan produk yang mengandung gluten. Lanjut. Nah, mana yang grain yang aman, yang tidak mengandung gluten ini banyak sekali, tapi tentunya pada saat saya terdeteksi itu dokter gastro itu pada saat saya sedih, dokter itu bilang gini, kenapa harus kamu sedih? Kamu tinggal di Indonesia, kamu punya jagung, kamu punya beras, kamu punya sagu, kamu punya ubi. Indonesia kaya dengan grain atau umbi-umbian yang tidak mengandung gluten. Jadi saya harusnya tidak sedih, dia bilang tidak perlu. Nah, tapi dari grain yang begitu banyak ini, ada grain yang luar biasa. Jadi ketika saya pulang dari Indonesia, karena pada saat itu 2014 tidak ada orang yang bilang produk gluten free itu hampir tidak ada. Jadi saya belajar sendiri. Ternyata ada grain di Indonesia yang mirip sekali dengan gandum. Perlakuannya mirip dengan gandum ya, tapi tidak mengandung gluten. Dan mempunyai merupakan amazing food. Apa itu? Itu adalah sorghum. Nah, sorghum dari situ setelah pulang ke Indonesia saya cari, ternyata menyedihkan sekali. Petani sorghum pada saat itu sudah tidak mau lagi menanam sorghum. Ketika saya tanya kenapa, karena yang makan sorghum hanya burung saat ini. Akhirnya saya memberikan uang ke petani itu, tanam, nanti saya beli, baru mereka mau. Tapi setelah beberapa ada seminar, terus kemudian tulisan saya ditulis di Sinar Tani,
Dan saya terus melakukan promosi mengenai sorghum. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali petani yang mau menanam sorghum. Baik, lanjut. Nah, siapa yang tidak kenal sorghum? Karena pada saat dulu saya sampai saat ini pun ketika saya sampaikan ke banyak orang itu mengenai sorghum, itu apa sih sorghum gitu? Kalau bahasa Jawanya tuh jagung cantel, kalau orang Jawa pasti tahu. Nah, kalau orang Sunda, ternyata saya tanya ke pembantu saya itu, semua orang itu dulunya makan ini sebagai nasi pada saat hidupnya susah. Tapi sekarang setelah kita ekonominya lebih baik, sorghum sudah ditinggalkan. Nah, ini dari jurnal Agriculture and Food Chemistry 2013 dikatakan bahwa sorghum is healthy and gluten-free food for celiac patient. Jadi ini sorghum ini yang grain yang sangat aman untuk penderita celiac. Tapi kalau di Indonesia ya betul aman. Tapi hati-hati sorghum yang datang dari luar negeri. Karena apabila sorghum ini ditanam, dipanen, dibawa, ditransportasi bareng dengan wheat, dengan barley, maka tentunya dia tidak dikatakan gluten free lagi. Lanjut, Mbak. Nah, kenapa sorghum ini superfood ya? Jadi mari kita promosikan sorghum, mari kita bantu petani-petani sorghum terutama di pedalaman-pedalaman di NTT. Di sana mereka punya sorghum yang luar biasa bagus. Saya ke sana, saya datangi petani-petani di sana. Tapi memang betul, sorghum ini tidak suka air dan sorghum juga tidak perlu dipupuk. Jadi saya tidak katakan dia organik, tapi memang dia tidak disemprot, dia tidak perlu dipupuk. Jadi Anda bisa artikan sendiri, karena kan kalau bicara organik harus ada sertifikatnya ya. Nah, menurut USDA bahwa sorghum ini adalah superfood karena mempunyai komposisi seperti ini. Jadi apa yang tidak ada yang merupakan lack dari penderita celiac, dia mempunyai iron, mempunyai vitamin B yang cukup banyak. Dan luar biasanya dari sorghum, kalau tepung-tepung lain itu tidak mempunyai protein yang sangat kecil, tapi sorghum mempunyai protein minimal. Yang ada di Indonesia ini minimal 10,62. Kalau yang saya makan itu 13% proteinnya, luar biasa. Ini harusnya mari kita masyarakat Indonesia melakukan promosi besar-besaran terhadap sorghum. Ini adalah health benefit of sorghum. Sorghum ini malah bisa menghambat kanker. Ini semua ada penelitiannya. Cuma saya tidak, ini terlalu panjang. Tapi ini nanti kalau perlu saya berikan. Ini semua ada penelitiannya. Bahwa sorghum itu bagus untuk penderita diabetes dan insulin resisten. Saya juga punya datanya. Dan kemudian sorghum juga dapat memanage kolesterol. Terus kemudian bahkan sorghum itu mempunyai antioksidan yang jauh lebih besar daripada quinoa. Kalau Anda yang hidup healthy life itu membeli quinoa, bayangkan berapa quinoa itu 200 gram aja sudah mahal. Tidak perlu jauh-jauh, kita punya grain yang jauh lebih besar dari quinoa. Sejak itu saya dan suami saya itu tidak pernah memakan nasi tanpa dicampur dengan sorghum. Baik, lanjut. Nah, ini adalah grain-grain yang tidak aman buat penderita celiac, yaitu dia mengandung gluten. Nah, ini kita harus concern di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah oat gluten free? Nah, oat kalau dilihat komposisinya, oat itu gluten free, tapi oat pastinya kita impor dari luar. Itu biasa dipanen, biasa diangkut, dibawa, itu berbarengan dengan wheat, dengan gandum. Jadi kalau kita mau makan oat, belilah oat yang memang sertifikat gluten free. Baik, lanjut. Nah, ini apa itu diet gluten free?
Nah, diet gluten free ini yang perlu dicermati. Diet gluten free yang betul-betul free terhadap gluten itu adalah bukan hanya tidak mengandung gandum, tidak mengandung barley, tidak mengandung spelt atau rye, tapi dia pun tidak boleh terkontaminasi. Baik itu selama pengepakan, baik itu juga dalam proses produksinya. Jadi apabila suatu industri ya, misalkan pabrik roti lah, dia bikin roti gluten, terus bikin roti gluten free lagi. Tidak mungkin. Ini pengertian-pengertian ini yang harus diwaspadai. Jadi saya ingat dokter di Jerman itu bilang, kamu harus buat makanan itu sendiri supaya kamu yakin bahwa itu adalah free terhadap gluten. Karena cetakan, oven, itu yang dipakai oleh orang lain itu pasti mereka tidak care terhadap gluten. Pasti mereka pernah pakai untuk produk-produk yang mengandung gluten. Jadi dokter itu mengatakan apabila kamu nih ada pesta ya, mau ke pesta, kamu bawa kue itu sendiri supaya orang yang punya pesta itu tidak tersinggung bahwa orang lain makan, kamu tidak makan. Jadi pelajaran itu yang selalu saya ingat. Jadi saya sering dikasih kue atau roti dari orang yang bilang, ini saya berikan gluten free buat kamu. Itu sudah saya coba. Awal-awal saya udahlah nggak usah berlebihan lah, saya coba aja. Apa yang terjadi itu saya mengalami sakit yang berat minimal 10 hari. Karena apa? Penderita celiac disease itu ada poin yang lupa saya sampaikan tadi. Apabila dia terkontaminasi memakan gluten atau terkontaminasi gluten, maka villi usus halusnya akan hancur lagi. Dan saya tanya berapa lama untuk memperbaiki supaya villi usus halus itu tumbuh lagi? Itu 4 bulan. 4 bulan bukan hal yang mudah tentunya untuk kita menunggu menderita, demam lagi, sakit-sakit lagi. Karena itu saya jelas, tegas, saya tidak menerima makanan dari orang lain. Ya, baik, lanjut. Nah, ini adalah bisa terkontaminasi. Bayangkan dari seorang binatang yang makan binatang peliharaan, tentunya mungkin dia makan yang mengandung gluten, terus ke rumah kita menyentuh sesuatu atau dekat-dekat dengan kita, ini bisa terkontaminasi. Apalagi toaster, kemudian alat-alat masak ini saya sejak pulang nih saya ganti semua. Saya punya semua peralatan yang tidak pernah tersentuh gluten. Baik, lanjut. Nah ini hati-hati. Tadi seperti saya tadi bilang bahwa gluten is everywhere. Jadi hati-hati kalau orang bilang saya gluten ya gluten free-nya cuma tepungnya doang, tapi Anda pakai baking powder. Apakah baking powder yang Anda pakai gluten free? Terus apakah misalkan coklat yang dipakai gluten free atau tidak? Terus kemudian banyak lagi yang dalam proses pembuatan kue itu barang-barang yang memang tidak clear terhadap gluten. Lanjut. Ini adalah potensial celiac symptom, terlalu panjang. Lanjut, Mbak. Ini ada 300 sebenarnya. 300 gejala-gejala daripada celiac. Nah, terus kemudian apa yang terjadi apabila seseorang itu sebenarnya mengidap celiac disease, tapi dia tidak melakukan diet gluten. Ini yang terjadi. Seperti saya, iron deficiency anemia, terus kemudian osteoporosis. Nah, ini yang bahaya nih. Ini jangan main-main dengan celiac. Saya kasih tahu apabila yang masih muda, saya selalu bilang sama anak saya, jangan sampai seperti saya. Karena apa yang terjadi, seperti ibu saya juga, saya mengalami, ya mungkin kalau didefinisikan sih seperti osteoporosis. Jadi, sebentar ya, ini saya mengalami osteoporosis, terus kemudian saya juga mengalami gangguan pankreas, terus kemudian tentunya juga heartbeat, gangguan detak jantung. Itu juga saya sampai ke dokter hebat di luar negeri juga tidak diketahui kenapa saya heartbeat. Ternyata semua ini adalah
penyebabnya adalah celiak. Lanjut. Nah, ini saya perlihatkan bahwa ini kejadian baru ini Juni 2019. Jadi pada saat 2017 itu saya jatuh sebenarnya nggak terlalu tinggi dari ketinggian cuma 40 cm, tapi dari situ saya mengalami sakit kaki yang luar biasa. Terus ternyata setelah diperiksa di MRI, dokter semua mengatakan, kok kenapa ya gitu, kok apakah kamu punya penyakit berbahaya, dia tanyanya. Terus saya bilang saya punya celiac disease, tapi dokter itu pengetahuan celiac disease-nya memang sangat terbatas, jadi dia juga bingung apa itu celiac disease. Akhirnya kembali lagi, jadi dari hasil MRI itu ternyata tulang saya tuh sama dengan lebih dari orang yang umurnya 90 tahun. Jadi tulang hip saya itu udah hancur, habis dan akhirnya juga mengalami lepas, bonggolnya sudah lepas dari kolaps dari tempatnya. Nah, ini akhirnya Juni 2019 saya kembali lagi ke Jerman. Akhirnya saya harus melakukan total hip replacement. Jadi kalau orang-orang tua kita kan hanya operasi bonggolnya saja. Kalau saya dari atas sampai bawah tulang hip itu diganti semua. Karena memang dokternya itu menyatakan sangat-sangat buruk, udah hancur tulang saya. Jadi tolong jangan sampai pendengar ini kalau memang punya gejala-gejala dengan saya, tolong periksa. Jangan mengalami hal yang seperti saya, karena dokternya juga bilang, semua dokter mengatakan dia sebenarnya sedih mau melakukan operasi ini ke saya, kan dia bilang you are too young for this surgery, jadi terlalu muda untuk melakukan operasi ini. Ya, tapi ini adalah kehendak Allah, saya lakukan semua. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya tentunya membuka diri kapan saya bisa untuk share dan menjawab pertanyaan lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Jadi Bu Sofi ini yang bisa kita bilang adalah seorang pasien cerdas ya, yang terus menggali dan walaupun butuh 30 tahun ya Bu untuk mendiagnosa, untuk mendapatkan diagnosa tersebut. Oke, tadi sekilas tentang celiac disease dan gluten dietnya yang dijalani oleh Bu Sofi ya. Kita pengen tahu juga gimana sih dengan diet pada kondisi autoimun yang lain. Saya mengundang Dr. Sandra. Dr. Sandra. Halo, Dr. Mira. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir ya, Dok. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Dr. Sandra ini adalah spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Saat ini beliau berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village di Tangerang. Dr. Sandra ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, melanjutkan spesialis penyakit dalamnya di Samratulangi Manado. Gelar konsultan rheumatologinya beliau dapatkan dari Universitas Indonesia. Kepada Dr. Sandra dipersilahkan, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih untuk Autoimmune Indonesia, Dr. Mira dan Bu Sofia dari Unis Gluten Free atas pemaparannya yang sangat bagus sekali. Nah, hari ini saya mendapat topik untuk membahas tentang diet pada autoimun. Nah, topik ini sangat luas sekali, teman-teman sekalian, tapi sesuai dengan profesi saya sebagai seorang rheumatologis, mungkin nanti yang akan lebih banyak dibahas di sini adalah tentang penyakit rematik autoimun. Slide. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah outline presentasi saya. Slide. Ya, kalau kita membicarakan tentang diet, tentunya kita ingin tahu ya sebenarnya diet ini kenapa sih penting untuk penyandang autoimun. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, antara lain bahwa diet ini berfungsi sebagai antiinflamasi, kemudian mencegah obesitas, mengurangi risiko kardiovaskuler, usaha juga untuk mencegah keropos tulang, dan secara umum memperbaiki kebugaran fisik kita secara umum. Slide. Nah, teman-teman sekalian,
kita harus mengenal dulu sebenarnya apa prinsip diet pada autoimun. Jadi tidak hanya sekedar kita diet, tapi diet yang baik tentunya adalah diet yang seimbang. Cukup zat gizi makro dan mikro. Jadi diet pada autoimun ini bukan pembatasan berlebihan yang menyebabkan malnutrisi, tapi bukan juga bebas makan apa aja sehingga kita menjadi gemuk, kemudian menjadi diabetes, menjadi hipertensi, bukan demikian. Nah, sekali lagi juga ditekankan di sini bahwa diet ini bukan pengganti pengobatan rutin yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian ilmiah dan harus berjalan bersama-sama dengan pengobatan rutin. Slide. Ya, Bapak Ibu sekalian jangan kaget kalau kita membahas tentang diet pada autoimun dan kita membaca penelitiannya, hasilnya nanti akan sangat berbeda-beda sehingga saat ini tidak ada satu pola diet yang bisa diadaptasi untuk semua penyakit autoimun. Ya, kecuali untuk celiac disease yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sofia bahwa harus strictly kita harus membatasi gluten. Nah, yang paling penting di sini sesungguhnya diet itu harus diatur secara individu karena setiap individu punya keunikan masing-masing. Jadi sekali lagi apa yang cocok buat satu orang tidak bisa dipaksakan pada orang lain. Jadi kita harus lihat pada masing-masing individu. Right? Nah, Bapak Ibu sekalian, penyandang autoimun, kita tahu bahwa apa yang terjadi pada autoimun ini kalau ditanyakan penyebabnya masih banyak pertanyaan. Jadi maksudnya belum ada satu yang kita bisa menyimpulkan bahwa ada satu penyebab autoimun yang tunggal. Tapi ada banyak teori, baik teori genetik, teori bahan kimia, teori bahan makanan. Nah, ini berkaitan dengan adanya usus dan autoimun. Nah, kita ketahui bahwa usus ini merupakan suatu organ yang sangat luas ya permukaannya, dan ternyata pada usus ini ada lebih dari 1000 bakteri dan 10⁴ sel bakteri. Jadi bakteri yang dimaksud ini adalah bakteri-bakteri komensal, yaitu jadi bakteri yang tidak menyebabkan penyakit. Jadi ternyata dinding usus dan bahan-bahan kimia yang dihasilkannya, termasuk si bakteri baik tadi, ini merupakan penjaga yang membatasi antara isi usus ini dengan lingkungannya. Nah, penjaga ini ada dua ya, baik barrier fisik, bakteri baik tadi, dan sel epitel usus, dan secara kimia adanya sel limfosit dan IgA, jadi secretory IgA. Slide. Nah, ini adalah gambaran secara umum mengenai usus kita. Nah, ternyata usus yang kita lihat ini sangat-sangat kompleks sekali ya, terdiri atas sel-sel usus, kemudian ada bahan-bahan kimia dan bakteri-bakteri baik tadi. Nah, kita harus menjaga agar ada suatu keutuhan antara sel usus ini, jangan sampai nanti terjadi kebocoran dan bahan-bahan yang harusnya ada dalam lumen usus ini menjadi keluar dan beredar ke sirkulasi tubuh. Slide. Nah, inilah yang disebut dengan leaky gut syndrome. Jadi ini merupakan salah satu hal yang dihubungkan dengan terjadinya autoimun. Meskipun sekali lagi kalau kita melihat penelitiannya masih sangat kontroversial. Jadi tidak bisa diadaptasikan untuk semua penyakit autoimun. Jadi pada leaky gut syndrome ini dikatakan bahwa barrier antara usus ini menjadi rusak sehingga bakteri komensal dan produknya bisa keluar dari lumen usus dan menembus epitel usus dan masuk ke aliran darah dan sirkulasi limfatik sehingga menimbulkan radang atau inflamasi. Hal ini diduga menjadi salah satu ya penyebab terjadinya autoimun, meskipun kita belum bisa buktikan dengan suatu penelitian yang valid ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya leaky gut syndrome ini? Banyak hal yang diduga, yaitu misalnya alkohol yang kronik, ada unsur genetik, penggunaan antibiotik yang irasional, kemudian adanya bakteri-bakteri patogen, diet rendah serat, tinggi gula, tinggi lemak, dan stres psikologik. Slide. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang menghubungkan antara makanan dan leaky gut syndrome. Ternyata Western diet ini memicu leaky gut syndrome karena mengganggu sel goblet, jadi ini sel usus, serta mengganggu atau menurunkan bakteri-bakteri yang harusnya ada di dalam usus atau bakteri komensal. Kemudian ada yang disebut dengan advanced glycosylated end product. Nah, ini adalah makanan-makanan yang biasanya terdapat pada makanan yang banyak mengandung gula, makanan yang dibakar, tinggi lemak, kemudian tinggi fruktosa dan highly processed food. Jadi hal-hal ini yang diduga bisa mencetuskan leaky gut syndrome tadi. Nah,
Slide. Nah, kita akan beralih ke salah satu penyakit tematik autoimun yang paling populer. Itu adalah lupus. Nah, kalau ditanya bagaimana pola diet yang tepat untuk lupus, ternyata dalam berbagai literatur dikatakan tidak ada pola diet khusus pada lupus. Jadi harus diatur secara individual dengan memperhatikan penyakit penyertanya. Dan yang paling penting sekali lagi adalah seimbang makronutrisi dan mikronutrisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita kalau melakukan program diet kembali kepada tujuannya. Nah, kalau spesifik untuk lupus tujuannya sebenarnya apa? Jadi pertama kita harus tahu bahwa pasien-pasien dengan lupus ini banyak memiliki komorbid juga. Jadi misalnya 45 sampai dengan 50% diantaranya sangat gemuk, sehingga pengurangan kalori akan memperbaiki obesitas, sehingga dengan demikian memperbaiki progresivitas penyakitnya. Dan ternyata lebih dari 50% pasien lupus punya lebih dari 3 faktor risiko kardiovaskuler, seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan dislipidemi. Sementara pasien lupus ini sendiri juga berisiko untuk terjadi gangguan kardiovaskuler seperti stroke dan serangan jantung. Sehingga salah satu tujuan diet pada pasien lupus adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi ini. Nah, kita sudah ketahui juga bahwa lupus ini sama seperti celiac disease tadi yang disampaikan, ini berisiko terjadi osteoporosis atau keropos tulang. Sehingga tentunya pengelolaan diet yang baik juga kita harus berusaha untuk mencegah osteoporosis dengan cukup kalsium dan vitamin D. Dan secara umum kita juga ingin mencegah malnutrisi. Jadi pada pasien dengan penyakit kronik seperti lupus, cenderung terjadi malnutrisi, kita hendak memperbaiki anemia, memperbaiki kekuatan otot dan kebugaran fisik. Jadi diet ini penting sebagai pendamping terapi utama. Slide. Nah, apa yang dianjurkan pada diet dengan pasien lupus? Cukup serat, pembatasan kalori disesuaikan dengan berat badan, artinya jangan gemuk. Kemudian protein dalam jumlah sedang. Dan diet yang kaya dengan omega 3, karena ada manfaat-manfaat daripada omega 3, mengurangi free radikal, menurunkan mediator inflamasi. Spesifik untuk pasien lupus nefritis bisa memperbaiki proteinuria dan hipertensi. Ini adalah contoh-contoh daripada omega 3 di sini dan ada beberapa jenis ikan. Slide. Nah, bahan makanan apa yang kita harus perhatikan pada lupus? Jadi, untuk pasien-pasien dengan lupus sebaiknya tidak terlalu melakukan pembatasan yang terlalu berlebihan. Di sini kita lihat selain makronutrien, protein, lemak, dan sebagainya, kita juga butuh mikronutrien. Jadi ini ada penelitian bahwa mikronutrien ini sangat penting pada lupus karena dia bisa mempengaruhi inflamasi atau peradangan pada lupus. Dan ini adalah contoh-contoh bahan makanan yang terkandung dalam mikronutrien ini. Sehingga teman-teman sekalian harus memastikan bahwa diet pada lupus ini harus cukup makronutrien dan harus cukup juga mikronutriennya. Slide. Nah, apa yang harus dihindari pada pasien lupus? Nah, ini mungkin sering ditanyakan. Tentunya seperti garam dan gula yang berlebihan. Kemudian sebaiknya membatasi processing food. Karena biasanya processing food ini banyak mengandung garam, banyak mengandung gula, dan banyak mengandung lemak. Membatasi alkohol. Nah, ada beberapa zat-zat tertentu atau bahan-bahan tertentu yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya atau mencetuskan kondisi pada lupus ya. Seperti alfalfa ini merupakan bahan campuran pada salad yang mungkin tidak begitu umum ditemukan di negara kita. Tapi ini bisa didapatkan di luar negeri yang banyak. Kemudian misalnya bawang putih. Nah, bawang putih ini merupakan salah satu yang disebut-sebut dalam beberapa website lupus, misalnya pada Johns Hopkins Rheumatology, itu disebutkan harus dibatasi. Tapi dijelaskan juga dalam beberapa jurnal ilmiah kalau itu hanya untuk dicampur dalam bumbu, saya kira tidak menjadi masalah, asalkan tidak dimakan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Slide. Nah, bagaimana dengan lupus ginjal? Nah, tentunya kalau sudah lupus ginjal ini penanganannya agak sedikit berbeda, jadi harus diet rendah garam, kemudian ada pembatasan protein ya, jadi proteinnya tidak boleh berlebihan, dan jumlah cairan disesuaikan dengan petunjuk dokter. Nanti mungkin ada pembatasan cairan disesuaikan dengan kondisi ginjal teman-teman. Slide. Nah,
Kita beralih ke artritis rheumatoid. Nah, teman-teman, banyak juga selain lupus, penyakit rematik autoimun yang paling sering ini adalah artritis rheumatoid. Nah, rheumatoid artritis ini bagaimana sebenarnya pola diet yang dianjurkan? Jadi pengaruh diet terhadap artritis rheumatoid ini sudah banyak diteliti. Ada 2 hal yang dikatakan dapat berpengaruh pada artritis rheumatoid, yaitu pada terjadinya artritis rheumatoid ini dan pada perjalanan penyakitnya. Dikatakan bahwa pola diet Western dapat meningkatkan risiko artritis rheumatoid, sedangkan pada pola diet Mediterania memberikan efek perlindungan. Karena hal ini dilihat bahwa pada daerah-daerah Mediterania ternyata angka kejadian artritis rheumatoid itu lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Eropa Utara atau Amerika yang tidak menganut pola diet Mediterania atau yang lebih menganut pola diet Western. Ternyata pola diet Mediterania ini dikatakan dapat memperbaiki peradangan dan juga mengurangi risiko stroke dan serangan jantung pada pasien-pasien dengan artritis rheumatoid. Slide. Nah, bagaimana pola diet Mediterania ini? Jadi pola diet Mediterania ini memang paling banyak diteliti pada semua penyakit autoimun. Jadi mengutamakan buah dan sayur, kemudian ya lebih banyak makan ikan, membatasi daging merah, konsumsi whole grain juga masih bisa, kemudian bisa menambahkan kacang-kacangan pada konsumsi sehari-hari, dan konsumsi olive oil juga diutamakan di sini, dan ada bumbu-bumbu tertentu yang dianggap seperti anti-inflamasi, misalnya bumbu kunyit dan jahe. Ini adalah sekilas mengenai seperti apa pola diet Mediterania ini. Nah, ada beberapa pola diet lain yang juga pernah diteliti pada artritis rheumatoid, tapi memang semuanya ini masih memberikan hasil yang kontroversi ya. Jadi tidak ada satu pola diet pun yang benar-benar harus strict kita harus lakukan, tapi ini hanya beberapa anjuran yang sebenarnya sama saja dengan pola diet orang lain secara umum ya. Nah, ada beberapa pola diet yang pernah diteliti yang memberikan hasil baik pada artritis rheumatoid, misalnya pola diet puasa yang diikuti dengan diet vegetarian, dan diet Mediterania ini memang paling banyak disebutkan dalam literatur tentang pola diet pada artritis rheumatoid. Nah, yang paling penting di sini adalah kita sendiri harus menilai respon kita masing-masing, karena pada beberapa orang responnya akan berbeda. Jadi pada waktu kita mengonsumsi makanan tertentu, kita harus melihat juga peran daripada makanan itu pada kondisi klinis kita. Apakah memang menjadi lebih buruk ataupun tidak berpengaruh sama sekali. Dan ada yang memberikan penelitian-penelitian tertentu juga menunjukkan bahwa probiotik juga cukup bermanfaat buat pasien-pasien dengan artritis rheumatoid. Slide. Nah, ini adalah suatu gambar yang menunjukkan, ini adalah hasil penelitian yang cukup baik sekali, yang menunjukkan tentang peran daripada berbagai jenis makanan pada artritis rheumatoid. Kita lihat di sini bahwa memang jelas sekali kalau kita melihat dari gambar ini, bahwa yang dianjurkan itu adalah pola diet Mediterania, yang lebih banyak mengutamakan buah-buahan dan sayur-sayuran di sini. Nah, tentunya cukup serat, sangat penting, kemudian tidak boleh gula yang berlebihan, dan harus ada makanan yang mengandung vitamin D dan probiotik. Nah, ini adalah makanan-makanan tinggi lemak, tinggi kalori, tinggi garam, dan tinggi gula yang harus dibatasi di sini. Dan khusus untuk di sini ada juga gluten dan milk protein. Nah, ini hasilnya masih kontroversial untuk artritis rheumatoid. Jadi kita sebaiknya bukannya kita tidak boleh makan gluten sama sekali, atau kita tidak boleh minum susu, tapi ini kita harus melihat respon. Karena di sini dikatakan bahwa evidence atau bukti ilmiah bahwa hal ini harus dihindari pada pasien-pasien dengan artritis rheumatoid, ini belum jelas ada bukti ilmiahnya. Jadi kalau menurut saya, kita harus melihat respon kita terhadap konsumsi bahan-bahan ini. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita juga yang mungkin menyandang Sjogren's syndrome. Bagaimana pola diet? Kembali tidak ada suatu pola diet yang khusus. Jadi Sjogren's syndrome ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi mata dan mulut kering sebagai gejala utamanya. Dan kembali untuk beberapa penyakit rematik autoimun, ternyata pola diet Mediterania tadi itu akan cukup bermanfaat dan mengurangi risiko terkena Sjogren's syndrome pada beberapa penelitian. Nah, khusus untuk Sjogren's syndrome, karena biasanya produksi air ludah sangat berkurang,
kita lebih baik menggunakan makanan dengan konsistensi yang lunak, bisa ditambahkan dengan air, kaldu, ataupun olive oil. Kemudian makan porsi kecil tapi sering dan dikunyah dengan baik. Mengurangi konsumsi kafein dan alkohol yang bisa membuat mulut bertambah kering, dan karena sering terjadi GERD, kita harus melihat ada beberapa hal yang harus dihindarkan pada GERD, misalnya hindari makanan berlemak, asam, dan terlalu berbumbu. Right? Nah, ini adalah diet pada skleroderma. Nah, skleroderma buat teman-teman yang belum mengenal skleroderma, ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun yang ditandai keluhan kulit yang mengeras sebagai gejala utamanya. Meskipun adanya kulit yang mengeras ini atau adanya jaringan yang mengeras ini tidak hanya terjadi pada kulit, tapi juga bisa terjadi pada organ-organ yang lain. Nah, apa yang sering terjadi pada skleroderma ini bisa sangat sering terjadi gangguan menelan dan GERD tadi. Sehingga prinsip umum diet pada skleroderma adalah cukup minum air 6-8 gelas per hari, makan dengan konsistensi lunak, porsi kecil tapi sering, dan karena sering terjadi malnutrisi pada skleroderma, sehingga sebenarnya dietnya ini harus dinilai secara individual. Misalnya karena skleroderma ini banyak yang menyerang saluran cerna, sehingga ada beberapa harus diet cair karena saluran cerna sudah menyempit. Dan seringkali juga dibutuhkan vitamin tambahan karena diet yang dari makanan atau yang dari masuk lewat mulut kadang-kadang tidak mencukupi. Right? Nah, ini yang kita harus hati-hati sekali bahwa pada orang dengan malnutrisi pada autoimun, ini pada autoimun ini sering sekali terjadi malnutrisi. Jadi orang-orang dengan autoimun ini kan orang-orang dengan penyakit kronis ya. Nah, penyakit kronis ini berisiko sekali terjadi malnutrisi. Sehingga kita tidak boleh melakukan sebenarnya pembatasan makanan yang berlebihan tapi tidak di bawah pengawasan dokter. Nah, ini adalah tanda-tanda malnutrisi, penurunan berat badan yang berlebihan, ada kelemahan dan otot yang mengecil, sangat lemas atau sering terjadi infeksi, luka sukar sembuh, kemudian kuku menjadi rusak, rambut dan rontok. Jadi ini juga kita harus hati-hati pada penyandang autoimun agar tidak sekali lagi melakukan pembatasan makanan yang berlebihan tanpa konfirmasi dulu ke dokter yang merawat. Slide. Nah, ini juga penting sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sofia tadi, bahwa celiak sering terjadi osteoporosis sehingga tulangnya menjadi mudah patah, walaupun dalam kondisi trauma yang minimal, demikian juga penyandang autoimun yang lain juga mudah terjadi osteoporosis. Nah, untuk mencegah osteoporosis, kita harus memperhatikan bahwa diet kita harus cukup kalsium dan cukup vitamin D. Cukup kalsium kita bisa peroleh dari sumber susu, keju, yogurt, brokoli, bayam, dan kedelai. Sedangkan vitamin D kita juga bisa dapatkan selain dari suplemen, kita juga bisa dapatkan dari ikan. Nah, ini penting untuk pasien-pasien yang konsumsi steroid, karena steroid ini merupakan salah satu obat yang sering digunakan pada penyandang autoimun, sehingga harus dipastikan bahwa dietnya akan cukup bahan-bahan ini agar bisa mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, bagaimana dengan gluten-free diet pada penyakit rematik autoimun? Sekali lagi untuk pasien dengan celiac disease, kita akan wajib gluten-free diet. Bagaimana dengan penyandang rematik autoimun yang lain, misalnya lupus, artritis rheumatoid, secara penelitian ilmiah belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa semua penyakit autoimun rematik harus gluten-free diet. Tapi kembali kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing dan respon masing-masing akan konsumsi gluten ini. Nah, walaupun memang tidak dikatakan bahwa semua penyakit rematik autoimun harus gluten-free diet, jadi tidak wajib, namun ada yang disebut dengan non-celiac gluten-free gluten sensitivity. Jadi ini bukan pada celiac disease dan bukan juga alergi. Ini berkaitan dengan beberapa gejala-gejala yang sepertinya umum kita temukan ya pada penyandang autoimun. Seperti adanya gangguan saraf, adanya neuropati, rasa kebas, kesemutan, dan sebagainya. Adanya gangguan kulit, dan berkaitan juga dengan fibromyalgia, gangguan saluran cerna, dan bahkan dengan gangguan psikiatrik seperti depresi. Nah, ini ada salah satu jurnal yang membahas mengenai hal ini, meskipun memang bukti evidence mengenai kondisi ini belum banyak. Jadi kebanyakan hanya berupa laporan-laporan kasus saja.
teman-teman mungkin banyak yang bertanya tentang soal makanan ini adalah probiotik. Jadi apa itu probiotik? Probiotik ini merupakan mikroorganisme hidup. Jadi sebenarnya mikroorganisme hidup yang tidak menyebabkan sakit. Bisa dari jamur, bisa juga dari bakteri. Yang paling umum adalah bakteri, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Jadi ada peran baik daripada probiotik ini seperti menurunkan pH, mengurangi kolonisasi bakteri patogen atau bakteri jahat, kemudian menyeimbangkan sistem imun host dan meningkatkan IgA. Probiotik ini kita bisa dapatkan dalam bentuk obat, dalam bentuk kapsul, atau dalam bentuk cairan, tapi bisa juga kita dapatkan dari makanan sehari-hari, seperti yogurt, kefir, kimchi, ataupun tempe yang ada di Indonesia. Slide. Nah, beberapa studi menunjukkan peran probiotik tidak hanya pada autoimun, tapi pada diare akut, pada kondisi-kondisi ini, alergi, infeksi saluran kencing, pada penyakit tematik autoimun. Namun penting sekali ditekankan buat teman-teman sekalian, tidak hanya pola diet yang tadi, tapi juga beberapa suplemen, probiotik, maupun vitamin D ataupun omega 3, ini hanya merupakan sebagai terapi tambahan. Jadi suplemen, jadi bukan mengganti pengobatan rutin teman-teman sekalian yang diberikan oleh dokter masing-masing. Slide. Nah, jangan lupa juga untuk konsumsi semua suplemen, semua vitamin, termasuk diantaranya probiotik, teman-teman harus melakukan berkomunikasi dengan dokter yang merawat. Karena konsumsi probiotik ini harus berhati-hati pada orang yang intoleransi laktosa. Dan pada penggunaan antibiotik atau anti jamur ada pengaturan khusus, jadi harus ada jaraknya. Nah, selalu juga komunikasi semua suplemen ke dokter yang merawat, termasuk probiotik. Karena probiotik ini juga harus digunakan secara hati-hati pada orang dengan sistem imunnya sangat tersupres berat, atau pada orang yang imunokompromis yang berat, karena ada risiko juga untuk bisa menimbulkan infeksi. Dan pada orang-orang yang dirawat karena sakit berat menggunakan kateter vena sentral, ini juga harus berhati-hati. Jadi probiotik ini juga harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Nah, ya, terima kasih. Jadi ini sebagai kesimpulan, diet sekali lagi, diet pada penyandang autoimun harus diatur secara individual. Jadi makronutrisi dan mikronutrisi harus tetap terpenuhi. Untuk penyandang rematik autoimun, diet Mediterania memang paling banyak studi ilmiahnya dan paling banyak yang terbukti bermanfaat untuk pasien-pasien dengan rematik autoimun. Nah, untuk pasien-pasien autoimun, kita harus berhati-hati dengan malnutrisi atau kurang nutrisi oleh karena pembatasan diet yang berlebihan. Dan sekali lagi bahwa pengaturan diet tidak menggantikan pengobatan standar yang sudah terbukti secara ilmiah, namun hanya merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Dokter Sandra. Bagus banget nih. Wah, ternyata emang beda-beda ya dok dietnya. Nggak bisa disamain. Kondisi satu harus gluten free total, satu lagi pantangan ini, satu lagi pantangan ini. Jadi benar-benar sifatnya individu banget ya dok ya. Betul. Oke, jadi memang pasien autoimun ini memang harus cerdas ya dok. Selain mengenal kondisi autoimunnya, dia juga harus mengenal makanan yang harus dia konsumsinya. Oke dok, pertanyaannya banyak banget dok. Kita lanjut langsung ke sesi tanya jawab ya. Bu Sofi bisa kembali bergabung ya? Iya, silakan. Pertanyaannya, apa gejala khas dari celiak? Ya, jadi Bu Sofi mungkin mau jawab dulu? Ya, Bu Sofi dulu kali berdasarkan pengalaman nih. Bu dokter dulu lah secara saya menyusul. Oke, baik. Jadi kalau gejala celiak ini kan seperti mungkin yang sudah diungkapkan oleh Bu Sofi, ini sangat-sangat tidak khas pada awalnya ya. Seperti gangguan pencernaan pada umumnya, misalnya diare, ada diare berdarah, kemudian kesulitan makan, berat badan menurun, demam lama, sehingga terjadi malnutrisi, anemia, dan segala macam komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi pada awalnya gejalanya sangat tidak khas dan ini sangat mirip sekali dengan inflammatory bowel disease. Nah, sekarang tinggal nanti proses diagnostiknya. Misalnya kalau untuk celiac disease ada pemeriksaan tambahan antibodi khusus yang autoantibodi yang spesifik khusus ya, yang disebut dengan
tisu transglutaminase IgA atau deaminated gliadin IgA, IgG, IgM, IgG. Nah, ini antibodi-antibodi khusus yang harus diperiksakan. Selain sarana diagnostik yang mungkin tadi Bu Sofia sudah sampaikan berdasarkan pengalaman beliau tentang adanya video kapsul endoskopi. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien dengan celiac disease. Jadi untuk proses diagnostiknya, nah, memang harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat, apakah ini IBD atau celiac. Yang bisa menentukan tentunya adalah dokter yang merawat. Terima kasih. Ya, Bu Sofi, mau menambahkan? Iya, saya menambahkan pengalaman saya aja ya Mbak. Tapi dari pengalaman beberapa orang yang bertemu dengan saya di link orang-orang diet gluten free itu, ada satu hal sebenarnya yang mungkin bisa sangat mengarah ke celiac. Ini dari pengalaman saya ya, baik itu keluarga saya maupun orang-orang yang menghubungi saya itu adalah ketika mereka bilang saya iron defisiensi gitu. Nah terus kemudian saya bilang kamu coba aja diet gluten 2 bulan gitu. Nah ternyata beliau berterima kasih banget karena beliau beberapa orang itu sama dengan saya puluhan tahun dia. Jadi dia kembali ke dokter, dokternya bilang kok sekarang zat besi kamu bagus tanpa infus zat besi gitu. Terus dia mengatakan, oh saya diet gluten free gitu. Nah jadi menurut saya sih ada tadi Dokter Sandra bilang ada pemeriksaan darah antibodi tadi ya dokter. Kalau saya itu ternyata dari pemeriksaan antibodi itu tidak menunjukkan celiac sama sekali. Jadi memang kalau disampaikan dokter di Jerman itu, saya pernah juga email dengan dokter di Mayo Clinic. Pemeriksaan antibodi pada seseorang bisa negatif, tapi ketika pemeriksaan balon endoskopi atau biopsinya positif seperti saya. Tapi ada hal yang dokter di Jerman itu menyampaikan ke saya, dia bilang be careful with your children katanya. Terus saya bilang, aduh saya nggak tega dong kalau anak saya harus pemeriksaan balon endoskopi juga seperti saya. Mereka masih kecil pada saat itu masih 4 tahun. Terus dia bilang begini aja, pemeriksaan awal 2 minggu makan gluten, 2 minggu tanpa gluten, terus 2 minggu makan gluten lagi. Apa yang Anda rasakan gitu. Nah, kalau memang ketika makan gluten itu bermasalah yang parah, GERD-nya sampai muntah sampai itu, berarti itu dia bilang anak kamu harus pemeriksaan celiac yang serius gitu. Jadi memang saya melihatnya dari beberapa keluarga saya kandung itu mirip ya. Ada yang jelas-jelas ada 3 orang yang benar-benar kalau makan gluten tuh berproblem dan dia juga sama bolak-balik infus zat besi. Nah setelah diet gluten ya teratasi semua. Betul Dokter Sandra tadi, betul apa yang disampaikan dokter, beda-beda antara satu dengan lainnya. Jadi kita yang harus tahu apa yang kita tidak cocok dengan kita gitu Mbak. Dok, kan misalnya kita nggak boleh gluten, terus nggak sengaja makan. Bagaimana cara meminimalisir efeknya? Ya, untuk pasien lupus sebenarnya harus membatasi gluten secara strict ini tidak terbukti dalam penelitian-penelitian ilmiah ya. Jadi khusus untuk pasien lupus belum ada bukti bahwa harus membatasi gluten secara strict. Tapi kembali ya sebagai seorang penyandang kita harus melihat respon tubuh kita masing-masing. Misalnya kalau memang kita mengonsumsi gluten dan tampak ada suatu perburukan dari gejala, ya berarti kita harus membatasi gluten karena mungkin kita bukan celiac disease, kita tidak harus strict tidak boleh makan, tapi kita mungkin gluten sensitivity itu ada. Nah, kalau memang sudah keburu makan ya tidak ada jalan lain ya, tidak ada yang bisa dilakukan selain monitor gejalanya. Kemudian ya kalau memang kita tahu bahwa kita sensitif gluten ya kedepannya kita berusaha untuk membatasi. Itu saja yang bisa dilakukan. Terima kasih.
Pertanyaan kedua untuk Ibu Sofi. Bu Sofi, setahu saya sorghum itu ada beberapa jenis seperti sorghum merah dan putih. Apa bedanya dan mana yang lebih rekomen untuk kondisi autoimun? Ya, terima kasih. Jadi betul, sorghum itu ada sorghum putih dan sorghum merah. Sebenarnya ini punya kelebihan masing-masing. Kalau yang putih itu relatif proteinnya lebih besar, tapi yang merah ini kandungan anti kansernya lebih besar. Tapi untuk orang-orang autoimun lebih baik pakai yang putih, karena yang putih itu kandungan taninnya jauh lebih kecil dibandingkan yang merah gitu. Gitu. Oke. Wah, ini banyak banget ya yang nanya sampai pusing. Sebentar. Kayaknya kita break dulu pertanyaannya. Kita mau tampilkan video cooking demo dulu deh dari tim Unis Gluten Free. Videonya udah siap belum ya? Yasmin? Halo semuanya, saya Nadira dari tim Unis Gluten Free. Hari ini kita bakal demo masak mie ayam gluten free. Jangan lupa disimak ya step by stepnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bahan-bahannya ya. Yang pertama yaitu kita menggunakan mie gluten free dari Unis Gluten Free, yaitu Zahina Noodle. Ini terbuat dari 100% sorghum. Kemudian untuk bahan-bahannya kami menggunakan ayam filet. Kemudian di sini ada bawang putih, bawang merah dan kemiri. Kemudian di sini ada jahe yang telah diparut. Di sini ada kunyit bubuk. Setelah itu di sini ada garam, gula, kaldu bubuk, onion powder dan lada bubuk. Kemudian kita ada daun salam dan terakhir yaitu minyak untuk menumis. Pertama-tama kita masukkan mie Zahina ke dalam air mendidih. Rebus mie selama 10 menit hingga mie matang. Kemudian kita bisa tambahkan minyak. Fungsi dari penambahan minyak yaitu agar mie tidak menempel satu sama lain. Step berikutnya yaitu membuat topping ayam. Pertama-tama panaskan minyak ke dalam teflon. Kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri dan merica yang sudah dihaluskan. Tumis hingga harum dan berubah warna. Masukkan jahe yang telah diparut dan kunyit bubuk. Kemudian masukkan onion powder. Kemudian daun salam. Kita masukkan ayam filet. Kita aduk hingga berubah warna. Kita tambahkan kecap secukupnya. Setelah itu kita masukkan gula, garam, dan kaldu. Tambahkan air dan masak ayam hingga meresap. Pada tahap terakhir, masukkan onion powder dan kaldu bubuk ke dalam mangkuk. Masukkan minyak dan bumbu dari topping ayam yang telah dibuat. Masukkan mie Zahina yang sudah matang ke dalam mangkuk. Aduk hingga merata. Tambahkan topping ayam yang sudah dibuat. Kemudian
sayuran, tambahkan bakso, kemudian seledri, dan bawang goreng. Tada! Jadi deh mie ayam gluten free-nya. Nah, itu tadi hasil demo masak pembuatan mie ayam gluten free. Jadi buat kalian yang sedang melakukan diet gluten, masih bisa loh berkreasi mie ayam gluten free di rumah. Oh iya, kita membuat baksonya pun gluten free loh. Kita menggunakan tepung serbaguna dari Unis Gluten Free. Jadi kalian bisa mencoba di rumah. Selamat berkreasi ya. Jangan lupa di tag Unis Gluten Free. Stay safe and healthy. Unis Gluten Free, your gluten free partner. Sekarang aku mau coba dulu nih mie ayamnya. Bye-bye! Jadi lapar. Terima kasih tim Unis. Ternyata walaupun gluten free tetap bisa jajan, bisa ngemil mie ayam. Masih ada waktu dikit lagi. Saya mau bacain satu pertanyaan. Untuk Bu Sofi, saya mau tanya bagaimana caranya agar tidak depresi saat divonis harus diet gluten ketat. Saya tuh suka sekali baking dan suka makan kue dan roti. Saat ini saya setiap kena gluten langsung kram perut. Setelahnya saya malas makan deh. Lebih tepatnya tuh saya takut makan. I feel hungry all the time, but I couldn't eat. Padahal saya sedang menyusui, tapi karena saya takut makan, badan saya jadi kurus sekarang. Tipsnya dari Bu Sofi nih, 30 tahun ya Bu ya? Lebih, 38. 38, itu 40 ya Bu? Ini lebih dari umur saya, 70% dari umur saya itu adalah 80% itu merasakan ketidaknyamanan. Jadi menurut saya memang saya juga sedih, mau ya memang nangis. Setelah saya pulang dari Jerman itu kebetulan saya punya kantornya di Kokas ya. Di Kokas tentunya semua orang bisa menikmati kue dan roti-roti yang sangat nikmat ya. Jadi awal-awal 6 bulan atau sampai setahun pertama dari saya divonis celiac disease, ketika saya melewati toko-toko roti itu, walaupun saya sudah berusaha jauh dari melewati itu, tapi dari jarak 200 atau 300 meter itu sudah kecium wangi-wangi roti, yang aroma roti yang saya suka. Itu terus terang menangis ya, netes air mata itu, bertanya pada Tuhan, kenapa saya tidak bisa menikmati kue-kue semua itu gitu. Tapi lama-lama saya melakukan, karena saya merasakan pernah begini Mbak, saya tuh bingung kenapa saya masih merasakan GERD, terus kenapa saya masih merasakan zat besi saya masih rendah, HB saya masih rendah, padahal saya udah diet gluten free ketat menurut saya. Tapi ternyata ada hal kecil ya, ada hal kecil yang saya makan, yaitu tahu. Nah, ada tahu kesukaan saya yang mereknya cukup terkenal ya. Nah, saya lihatlah komposisinya. Ternyata di situ ada gandum sebagai pengentalnya. Nah, setelah stop saya makan tahu itu udah fine. Ternyata memang itu penyebabnya gitu. Yang lain mungkin saya udah strict. Nah, tapi lama-kelamaan apalagi setelah Fili itu mungkin membaik, tumbuh normal lagi, mungkin normal sih tidak ya, tapi jauh lebih baik. Akhirnya saya merasakan nyaman di lambung. Saya bersyukur banyak, loh kemana migrain saya tuh udah alhamdulillah nggak pernah saya rasakan lagi. Terus demam gitu. Sering sekali bantal atau tempat tidur bekas saya tidur tuh ketika saya bangun, anak saya atau suami saya bilang, kok panas sih Sof, atau ya suhunya tuh nggak suhu normal gitu. Jadi berarti badan saya nggak suhu normal. Nah itu tuh hilang sama sekali. Nah dari situ saya merasakan
merasakan hidup nyaman, penderitaan yang berpuluh tahun itu hilang. Nah, di situ akhirnya saya introspeksi diri. Kenapa saya nggak boleh makan yang ini saya makan gitu? Akhirnya saya positive thinking aja ya, bahwa Tuhan menyelamatkan saya dari makanan-makanan yang memang tentunya membuat sesuatu yang harus menjadi luar biasa halus, luar tahan lama, dan enak banget gitu. Tentunya kadar gula yang tinggi, terus kemudian ada macam-macam bahan kimia yang dimasukkan di situ. Tentunya ada menghalus, ada segala macam, ya itu sebenarnya berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi positive thinking lah. Kalau saya yakin bahwa apa yang diberikan Allah, perjalanan hidup saya itu lebih banyak lebih banyak hikmahnya gitu. Jadi kalau sekarang saya sih udah hilang keinginan untuk makan gluten tuh hilang. Dan begini Mbak, terima dulu dengan ikhlas apa yang diberikan Allah, dan Allah akan menyelesaikan urusan kita dengan caranya sendiri yang luar biasa. Terus kedua, berusahalah bisa menyenangkan diri sendiri bahwa dengan gluten free kita bisa bikin apapun. Saya bisa, alhamdulillah apapun juga sekarang bisa bikin. Kita baru beli mesin dari Italia untuk bikin pasta. Alhamdulillah bikin spaghetti, bikin spiral pasta, segala macam. Alhamdulillah bisa semua. Dan itu tanpa bahan apapun, hanya penambahan air aja. Tadi zatnya juga hanya tambahan air. Jadi menurut saya sekarang bukan saatnya lagi sedih untuk diet gluten free, karena kita bisa berkreasi sendiri. Bukan hanya Unis, toh ada juga perusahaan lain yang membuat. Kalau dulu mungkin ya sedih ya, karena saya harus import dari Jerman, dari Australia, tepung-tepung itu. Kalau sekarang tidak, Anda bisa mudah mencarinya. Bisa bikin bakso seperti tadi dikatakan, bisa bikin goreng, bisa bikin hijau, bisa bikin roti, healthy bread, banana, sampai kue lapis Surabaya, segala macam kita bisa bikin. Jadi nggak usah sedih. Untuk yang di gluten free sekarang, kita didukung banyak orang untuk menikmati makanan tidak kalah enaknya dengan makanan gluten. Begitu Mbak. Terima kasih. Iya ya, Masya Allah, pengalaman Bu Sofia justru nggak bikin beliau menyerah, justru malah menjadi jalan buat yang lain ya Dok ya, gitu. Ya, tentunya kalau yang diungkapkan oleh Bu Sofia tadi itu kan spesifik untuk seseorang dengan celiac disease ya, dimana kalau celiac disease ini istilahnya untuk gluten tuh tidak ada tawar-menawar lagi, jadi harus gluten free diet. Nah, bagaimana kalau penyandang autoimun atau penyandang rematik autoimun yang lain, di mana yang belum jelas nih dia gluten sensitivity atau tidak? Menurut saya teman-teman sekalian bisa berkonsultasi dengan dokter gizi, siapa aja, dokter spesialis gizi klinik. Karena problem utama pada pasien-pasien dengan autoimun saat ini adalah banyak juga yang malnutrisi, karena nanti membatasi makanan tapi membatasinya tidak benar. Jadi malah kekurangan gizi atau malnutrisi. Dan mengenai gluten free ini kita bisa coba sendiri juga dengan yang seperti yang sudah diceritakan Bu Sofia tadi, itu bagus banget ya. Jadi metode eliminasi. Kita memasukkan unsur gluten ini dan melihat responnya pada tubuh kita. Karena untuk penyakit-penyakit tematik autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis, di sini studi ilmiah yang valid yang mengatakan bahwa harus gluten free itu belum ada. Jadi sangat individual sekali, jadi tergantung kita masing-masing dan kita bisa menerapkan eliminasi dan lihat. Jadi eliminasi itu maksudnya kita berusaha untuk menghilangkan unsur gluten
sebisa kita ya, memang mungkin tidak bisa sampai benar-benar hilang sama sekali, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan dan melihat respon tubuh kita. Kalau memang tidak ada sesuatu hal yang buruk, berarti kita tidak sensitif terhadap gluten. Mungkin kita bisa makan dalam jumlah yang wajar. Karena sekali lagi gluten yang berlebihan, seperti yang Bu Sofi bilang tadi, kalau terlalu banyak makan roti, terlalu banyak makan tepung, terlalu banyak makan fast food, itu juga tidak baik. Tapi dalam jumlah yang wajar, kalau dia tidak sensitif, tidak masalah. Teman-teman bisa konsultasi sama dokter gizi klinik siapa aja. Memang tidak ada yang mendalami khusus, tapi mereka bisa mengatur nutrisi yang tepat untuk autoimun agar seimbang. Terima kasih. Ya setuju banget sih dok. Jangan sampai kita terus pada sebuah kondisi, terus kita malah lupa dengan kondisi tubuh kita yang lainnya ya dok. Fokus mau cegah ini aja, terus lama-lama malah malnutrisi yang dikhawatirkan ya dok.